Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan November. Tapi ingat ya, akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa energi percintaanmu di bulan November ya, untuk zodiak Libra. Oke, Sun, Moon, Rising, Venus-nya Libra, percintaan Libra di bulan November. New love, wow, ada cinta baru di sini. Ya, ada cinta baru yang datang di sini. Seseorang yang akan mengetuk pintu hati kamu ya. Seseorang yang di sini dia ngerasa memang kamu orang yang pantas gitu ya. Dan di sini ada express your love. Di sini ada let your friend help you. Oke, di sini aku ngerasa ya, kalau dilihat dari ini oracle-nya, ini ada dua option. Yang pertama, mungkin ada seseorang di sini yang diam-diam itu suka sama kamu ya. Dia di circle ya, mungkin kamu friend dengan dia. Diam-diam itu dia suka sama kamu, jatuh cinta sama kamu gitu ya. Kamu mungkin sering bertemu dengan ini, dan orang ini juga sepertinya seperti yang bilang tadi bisa mengetuk pintu hati kamu gitu loh, bisa bikin kamu senang, happy, atau ngerasa jatuh cinta. Hanya saja kamu dengan dia ini kayak belum ada ungkapan gitu loh ya, istilahnya ya, ekspresi ungkapan gitu ya. Mungkin kalian masih saling istilahnya menilai ya, karena di sini ada you deserve love ya, kayak orang yang lagi memperhatikan gitu loh. Memperhatikan, di satu sisi memperhatikan, menilai gitu ya, tapi di satu sisi memang seseorang ini tuh kayak gak punya keberanian gitu ya, belum punya keberanian, makanya dia kayak lebih menyimpan perasaan dia gitu. Cuman aku ngeliat mungkin di November ini, kalau ini gak terjadi di bulan November, mungkin Novembernya adalah untuk dia mengekspresikan perasaan cinta atau sayang itu gitu ke kamu, kayak orang ingin nembak kamu gitu loh ya, istilahnya tuh gitu. Dia ingin nembak kamu ya di sini. You deserve love. Kayak orang yang ingin menyatakan cinta sama kamu gitu. Orang ini udah lama, cukup lama memendam perasaan sama kamu, istilahnya tuh begitu. Kamu udah kenal orang ini, udah tahu orang ini, hanya saja ada beberapa mungkin kamu belum tahu siapa orangnya, tapi ada beberapa kamu sudah tahu orangnya karena kamu sudah pernah ketemu ya, sering ketemu gitu loh, seperti itu ya. Dan yang kedua di sini, ini adalah pasangan kamu sendiri yang sepertinya ada konflik sebelumnya gitu. Ada konflik sebelumnya, dan dia mungkin kayak orang yang udah hopeless gitu ya, kayak ngerasa kayaknya kamu udah gak mau lagi deh balikan sama dia gitu. Makanya sebelumnya kayak orang itu tuh nyerah di dalam hubungan gitu. Tapi entah kenapa, karena dia ngerasa kamu itu you are lovable ya gitu, jadi kayak seolah-olah tuh cuman kamu gitu ya, nggak ada lain selain kamu gitu. Jadi orang ini tuh entah kenapa, walaupun dia nggak pernah ngomong sama kamu, nggak pernah komunikasi lagi sama kamu, atau sudah bisa dibilang kalian udah break gitu ya, putus gitu, dan dia udah kayak nyerah di dalam hubungan. Dia juga lebih memendam perasaan dia sendiri, walaupun di luarnya mungkin yang dia perlihatkan ke kamu tuh kayak seolah-olah dia baik-baik aja, fine-fine aja gitu, tapi sebenarnya nggak gitu. Dia ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati. Dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan ke kamu, dan memilih untuk melupakan ya, itu untuk sebelumnya. Tapi karena perasaan dia seperti yang bilang tadi, kayak kuat ke kamu gitu ya, kuat sama kamu, dia sudah kayak seolah-olah hatinya tuh kayak memang diberikan untuk kamu gitu. Dan dia sadar itu setelah kalian berpisah gitu. Dia awalnya nih kayak lebih mengedepankan ego ya, mungkin mementingkan ego gitu, nggak mau membujuk kamu atau merayu kamu atau coba ngomong sama kamu gitu ya, tapi lebih ke mungkin
ya menyerah gitu ya, atau kamunya nggak ngomong, dia juga nggak ngomong gitu, akhirnya hubungan kalian selesai. Nah istilahnya tuh gitu ya. Nah di saat-saat kalian diem, break atau selesai ini, itu baru menyadari gitu loh, ternyata kamu itu sudah benar-benar nancep di hatinya dia gitu ya, seperti itu. Tapi dia hanya bisa nyimpen sendiri itu gitu. Namun ada hasrat dia di sini, keinginan untuk sepertinya mengungkapkan apa yang dia rasakan, bahwa dia mencintai kamu dengan sepenuh hati. Dan kalau dia kembali ke kamu, new love ini kayak memperbarui hubungan, itu dia menawarkan cinta baru ya. Cinta baru ini bukan hanya memperbaiki dari awal gitu ya, memulai dari awal, tapi juga cara dia itu akan lebih respect sama kamu, lebih menghormati kamu, lebih menghargai kamu. Jadi cara nge-treat dia ke kamu itu nggak sama lagi seperti dulu gitu, udah beda gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Orang ini tipe orang yang tertutup ya, dan juga gengsian sebelumnya gitu, egonya tinggi. Tuh, betul kan? Ada the judgment. Ya, untuk beberapa orang ini memang orang lama yang ingin memperbarui hubungan, ingin minta maaf karena ada awakening di sini, kesadaran gitu. Ya, kesadaran dia ternyata kamu rupanya gitu ya, udah ngena di hatinya dia gitu. Makanya dia sulit ya untuk move on gitu ya. Kok terus-terusan keinget kamu, tapi ada rasa kayak nggak percaya diri, nggak pede, hopeless gitu di sini ya. Seperti itu. Tapi di sini aku rasa orang ini akan bangkit. Orang ini akan bangkit dan kembali sama kamu ya, minta maaf sama kamu, memperbarui hubungan gitu ya. Dan aku rasa kalau dia balik sama kamu juga dia menginginkan hal sama ya. Nggak hanya dia yang berubah, tapi kamu juga berubah dan bisa memaafkan dia. Dan juga mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan kamu juga kamu mau minta maaf gitu, dan tidak mengungkit hal yang dulu lagi gitu. Seperti itu gitu, kayak nggak mau mengungkit-ungkit lagi gitu loh ya. Kemudian di sini ada Ace of Wands tuh kan, memulai lagi dari awal, kesempatan lagi gitu ya. Dan untuk beberapa orang seperti yang tadi, orang baru gitu ya, yang udah lama kayak diam-diam itu memendam perasaan dia ke kamu dengan adanya judgment. Dan Ace of Wands ini kayak orang ini ada dorongan gitu loh yang kuat atau keberanian untuk dia mengungkapkan perasaan dia ke kamu gitu. Kemudian di sini ada Two of Swords ya. Di sini ada yang memang kalau yang di versi pertama ya, yang kamu itu apa istilahnya, orang baru gitu ya, orang baru di Two of Swords ini kayak ada keraguan gitu loh. Untuk sebelumnya itu banyak keraguan dia kayak ragu-ragu, nggak punya keberanian, istilahnya tuh kayak gitu ya. Tapi kalau dia yang orang lama yang berpisah dengan kamu ini memang kayak nggak ada komunikasi udah gitu, atau udah putus gitu. Di sini Two of Swords ini menandakan sudah putus atau nggak ada komunikasi gitu ya. Namun dia stuck di sini, stuck sama kamu gitu. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles. Nah ini keinginan atau hasrat dia untuk memperbaiki, untuk memperbarui, dan dia memang melihat bahwa kamu itu orang yang sangat spesial ya di sini, Queen gitu ya, kayak bener-bener ratu gitu ya di hatinya dia. Dan dia ngelihat kamu tuh sosok orang yang sangat mandiri, kamu juga orang yang dermawan di sini, orang yang loyal gitu ya, orang yang sangat setia gitu ya. Sebenarnya dia melihat kamu ya, ada sisi-sisi nilai-nilai yang dia lihat dari diri kamu tuh bagus loh gitu ya. Dan aku juga ngerasa kamu ini memang orangnya saat ini tuh lagi pasif gitu ya, pasif. Jadi mungkin kamu yang diam gitu loh ya. Kamu juga nggak mau effort, kamu maunya tuh diperjuangkan istilahnya gitu ya. Namun memang aku ngerasa walaupun di sini
kamu mungkin masih stay single gitu ya. Tapi aku juga ngerasa di sini di satu sisi ya, kamu itu juga kayaknya masih setia ya menunggu dia gitu. Berharap mungkin ada kesempatan lagi ya. Walaupun kamu punya materi yang cukup bagus, pekerjaan, finansial ya, itu tuh tapi kamu ada satu yang tidak bisa gitu ya, memenuhi kamu ya, yaitu di sini satu kekurangan kamu, cinta gitu ya. Mungkin menurut kamu belum menemukan pasangan yang pas, yang tepat gitu ya, makanya kayak kamu ngerasa ada sisi kamu yang masih ingat dia, pengen sama dia, pengen memperbaiki kayak gitu loh ya, seperti itu. Karena kamu ini tipe orang yang setia, jadi gak mudah juga kamu untuk melupakan seseorang yang sudah berpisah sama kamu gitu. Kamu butuh waktu juga di sini gitu loh ya, seperti itu. Oke. Dan kalau misalkan ini kamu yang lagi dekat gitu ya, yang tadi ku bilang dekat dengan seseorang ya, ini kamu memang dilihat dia tuh cukup menarik, mandiri secara finansial juga, dan dia ngelihat kamu tuh seseorang yang sangat bertanggung jawab gitu, sangat mandiri gitu ya. Dan dia sangat tertarik sama kamu ya, dan mungkin ada keinginan atau hasrat dia hubungan yang lebih serius sama kamu ya. Kalau dia ini yang menawarkan cinta sama kamu, yang bisa bikin kamu jatuh cinta, ini yang aku bilang cinta baru, orang baru yang ingin mengungkapkan perasaannya, yang ingin menembak kamu ini dia ada keinginan untuk lebih serius ya. Jadi kayak bukan main-main gitu loh. Karena Queen of Pentacles ini juga menandakan komitmen gitu. Tuh di sini Magician ya. Untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi, dia ingin membuka komunikasi lagi, memperbaiki hubungan lagi, dan seperti membuktikan gitu ya, atau menunjukkan ke kamu kalau dia itu benar-benar serius sama kamu, ingin merubah situasi atau keadaan jadi lebih baik gitu ya. Mungkin dia akan membuktikan di sini sama kamu ya. Jadi tidak hanya dia bicara oke, maafkan aku pengen balik lagi, ingin memperbaiki hubungan ya. Dia ini minta maafnya ke kamu itu bukan hanya sekedar minta maaf ucapan doang ya, tapi kayak di sini aku ngeliat dengan adanya bukti yang nyata gitu loh ya. Ada keseriusan di sini. Dia akan memanifestasi harapan dia benar-benar ingin memperbaiki gitu ya, bukan hanya sekedar omong kosong atau manipulasi doang gitu ya, seperti itu. Tapi benar-benar dengan bukti yang nyata, dia akan melakukan apapun di sini ya, untuk bisa mewujudkan hasrat dia atau harapan dia, mengembalikan lagi hubungan ini gitu loh ya. Dan untuk yang baru gitu ya, nah ini memang dia akan membuktikan sama kamu ya, dia akan mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Hanya saja aku ngerasa seperti yang bilang tadi, orang ini butuh keberanian ya, butuh siap gitu loh ya. The Magician butuh siap di sini, butuh kekuatan di sini ya, butuh kesiapan dia, butuh kekuatan atau dorongan gitu ya, untuk bisa komunikasi sama kamu jujur dan terbuka di sini ya, seperti itu. Dan lebih kayak ekspresif gitu loh, mengekspresikan dengan tindakan gitu ya, melakukan sesuatu upaya usaha kayak gitu yang nyata, bukan hanya sekedar ngomong doang gitu. Oke. Dan untuk zodiaknya di sini semua zodiak ada ya. Tapi nggak jadi patokan, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, ambil yang resonate aja. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.